lagi di Promark. Persekutuan Remaja Online GKJ Margarita. Nah, di sini ada kita berdua pastinya. Terus di sini ada dua Mic. Ya. Kita mau ngapain ini, Tak? Ada dua mic, ada meja, ada segalanya ini. Biasanya identik dengan podcast ya. Nah, podcast. Ya, podcast biasanya ada apa lagi, Mbak Ita? Podcast biasanya ada moderator sama narasumber. Nah. Siapa ya narasumbernya? Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu kita berdua. Saya di sini ada Cila dan sebelah saya Ita. Dan inilah narasumbernya. langsung aja Batere. Hai guys, apa kabar? Kabarnya gimana? Kabarnya Gimana? gimana ya? Sulit dijelaskan Sulit ya. dijelaskan. Karena ya lagi kuliah online, Mbak. iya. Benar-benar. Tugasnya makin banyak ya. Tahu sendiri kan, Tugas Mbak? banyak. Ya. Iya, saya juga merasakan. Nah, Kabarnya Mbak tadi gimana? Baik, puji Tuhan baik. Kesibukannya nih? Kuliah juga? Iya benar. Kuliah online, tugas online. Ya semuanya serba online banyak, ya Mbak, kayak gini. banyak online-nya. Ini apa tugasnya banyak banget. Wah, jadi kayak stres Menumpuk. gitu. Stres ya. Nah, Dikit-dikit menjadi Oke. Oh iya. Ya benar Sebenarnya. Oke, ini kalau bicara sama tentang tadi kita online ya, itu kayaknya membuat stres stres banyak gitu orang nggak sih? ya Kayak kelihatannya. ada Benar. tekanan tersendiri gitu loh. Bukan kita yang kuliah tapi semua adik-adik yang masih SMA juga kayak Iya, gitu. sekolah juga sih. Apalagi ya, aku nggak bisa membayangkan kalau aku sekolah. paham banget ya karena pandemi ini secara nggak sadar tuh udah ngubah selain dari segi kesehatan, ekonomi, tapi juga di pendidikan juga. Biasanya kita kan ya bercanda tawa, gojekan sama teman-teman. Nah, ini cuma lihatnya laptop Bener. laptop HP. Nah, dan seharian full. Iya, betul banget. Kan bikin stres menumpuk-numpuk. Paham. Tapi stres itu apa? Nah, sebelum itu kita stres tuh apa sih, Mbak? Nah, sekarang saya justru mau nanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih ada suatu kata stres itu pertama kali yang dibayangin apa? Apa ya? Stres itu beban. Tekanan. Iya. Terus Apa ya? Kondisi di mana Respon ketika tertekan ya itu. dan kondisi di mana kita udah kayak lelah banget gitu. lelah. Dengan apa? Dengan semua kondisi. Ya ini online ini kayak gini. Wah, Tapi membuat stres itu nggak apa ya, nggak mesti kalau kita punya tugas loh. Nah. Kayak kita gabut tuh bisa stres nggak? Oh. Kayak saking bingungnya bingung gabut apa? bingung ngapain. Itu juga bisa stres nggak sih? Kebanyakan kegiatan stres. Iya. Nggak ada kegiatan juga. juga stres. Oke, siap. Pengalaman pribadi guys sepertinya. Iya, benar banget. Paham banget sih. Karena aku juga ngalamin itu sih. Karena kan aku juga kuliah. Terus otomatis tugas banyak, kelas banyak, terus ditambah mungkin ada kerjaan yang harus dilakukan dari rumah juga. Jadi ya sedikit banyak mengalami stres sih sebenarnya. Dan apa ya? Pernah nggak sih teman-teman kayak satu hari tuh kayak yang benar-benar capek banget kayak Mau ngapain tuh berat banget. berat banget kayak ada batu di punggung kita gitu Ini ya. otak langsung nge-lag ya. bener. Nge-lag guys. Bener, sama. Jadi kalau aku searching ya, pengertian stres itu adalah tekanan atau definisinya persepsi dan respon terhadap tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya ada satu kejadian itu nggak cuma yang bekerja itu nggak cuma kejadiannya itu, tapi persepsi kita, pikiran kita dari otak itu juga mempengaruhi si stres ini. Kadang kan ya ada yang negatif, ada yang bikin males, ada yang bikin gabut, ada yang bikin mager, kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya stres ini tuh kalau dari psikologi ya, tapi ini kita bahasnya di awang-awang aja karena bukan bidang saya. Jadi stres itu tuh ada dua, distress dan eustress. Distress sama eustress. Yes. Sama eustress. Apa itu, Mbak? Apa itu? Mbak? Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tadi yang dirasain teman-teman kayak jadi mager, jadi males ngapa-ngapain, jadi capek banget, itu tergolongnya di distress. Karena itu menimbulkan emosi negatif, terus pikiran-pikiran kita jadi isinya negatif terus kayak gitu. Itu yang bikin stres
yang menimbulkan negatif. Kalau eustress itu kebalikannya. Jadi dia itu menimbulkan motivasi. Oh, iya sih. Pernah nggak sih kalian stres tapi jadi termotivasi? Pernah nggak? Kira-kira? Kayaknya pernah tapi lupa deh. Oke. Apa ya? Cila pernah nggak? Kayaknya Pernah tapi kapan ya? Lupa saya juga. Kadang-kadang ini sih sebenarnya. Contohnya gini, kalau misalnya lagi ada UAS nih, UAS atau ya UAS lah ya, UAS seminggu gitu. Iya. Kadang ada orang yang aduh habis ini UAS aku males banget, terus mager banget buat belajar. Cuman ada orang yang malah seneng. Jadi Iya. kayak termotivasi. Oke, UAS gitu berarti harus belajar. belajar terus membuktikan biar ranking 1 atau ranking berapa atau ranking berapa. Berarti lebih positif ya, Mbak. Energinya yang dikeluarkan si eustress ini tuh lebih positif kayak gitu. Nah, mungkin yang tadi kita jelentrehkan, yang kita bahas itu maksudnya yang di distress. Sebenarnya kita sering loh stres. Oh iya. Kayak Hamin 1 deadline gitu kita termotivasi mengerjakan. Iya, malah iya. Siap. Biasanya H-1 tugas pada Atau SKD ini. beberapa jam sebelumnya. Nah, Bener. kan ini males sih mau guys ini. Iya. Tapi Dan- stres itu nggak tentu jelek ya Mbak? Enggak tentu sih sebenarnya. Ada stres ya porsinya lah ya. Kalau kita harusnya butuh stres tapi ya stresnya aja banget Iya. kayak gitu. Oh, jadi semua yang berlebihan seimbang ya. Semua Terus yang tadi Mbak berlebihan di nggak baik. di stres tadi kan secara nggak langsung mempengaruhi sekitar. Kita Iya. yang mempengaruhi sekitar karena kita berpikiran negatif atau sebagainya itu. Nah, Mbak Tiri itu pernah nggak sih Mbak kayak orang-orang yang lain kena gitu atau nggak sengaja? Pernah. Sekitar aku ngalami stres sekitar 3 bulan yang lalu. Bener-bener aku ngerasa kayak ada beban sing berat banget di punggungku tuh kayak yang bener-bener aku nggak tahu harus Ngapain? ngejalanin hari itu kayak gimana tuh aku bener-bener nggak tahu gitu. Sampai akhirnya saking karena nggak kuat aku datang ke temanku kebetulan psikolog juga secara informal ya, tapi ya nggak ke kantornya tapi ke rumahnya. Dan ya wes lah, dia bilang gini, ya wes lah istirahatno dirimu dulu sehari wae lah apa seminggu kayak gitu. Akhirnya bener aku istirahat dari semuanya, nggak belajar, nggak buka HP, aku off HP selama seminggu, nggak gas apa-apa. Karena saking apa ya, saking capek terus Kayak nggak ngerti apa ya, Nggak kok mau semuanya tuh ngambang terus hadir di pikiran. Dan kebetulan kan aku orangnya pemikir, jadi overthinking. jatuhnya overthinking. Nah dia juga bilang, temanku ini juga bilang, nanti kalau kamu terus-terusan kayak gini mendekati depresi. Nah, kayak gitu. Dan itu aku bahaya. iya Jangan bahaya sampai. banget. Makanya maka dari itu aku langsung oke, aku istirahat dulu seminggu. Aku benar-benar seminggu nggak pegang HP, nggak buka sosmed, nggak ngapa-ngapain, cuma diem di rumah baca buku kayak gitu. Jadi contoh. Tapi kalau aku sekarang nggak buka HP tuh ya ketinggalan kuliah gimana? Iya, Iya, memang sekarang itu sih ya, semuanya kan di HP. Mungkin kalau aku tuh bisa nih ini menjauh dari sosmed gitu ya. Iya benar, Karena karena tuh kayak benar. walaupun kita cuma setuju. scroll itu Iya. kayak membebani gitu loh. Tidak Soalnya ya sekarang tidak sengaja. apa-apa di sosmed, Iya. diposting di sosmed. Bahkan kita juga kadang menikmati kebahagiaannya orang lain dari Iya, sosmed, aduh. kesedihan orang lain dari sosmed, dan itu Malah kadang tadi tuh, iri ya? secara nggak sadar tuh bikin Malah koyongnya ya. Bener banget. Kalau Cila gimana Cila? Ada nggak ada? Yang mempengaruhi itu. Wah, pernah. Kalau di rumah itu ya guys, aku tuh kalau udah stres itu tuh kadang-kadang otak tuh nggak bisa mikir. Jadi kalau diajak bicara tuh kadang-kadang lemot. Padahal biasanya selemot sama Ngelek. lemot ya sih. Ngelek ya ampun ya sih. Terus kadang-kadang yo aku tadi pemarah guys. Apa-apa sih dek lesu, apa-apa sih dek lesu, menyalahkan orang lain. Wah itu jelek banget. Jangan itu ya. Itu kayak gitu sih kalau aku stres karena tugas misalnya. Banyak banget tugas belum selesai kayak dikongkon, wah wih aduh dikongkon wong tua. Waduh, ngerasa kayak curhat ya. curhat. kata anak muda. Stres gitu tadi malah nesu ning sapa-sapa. Nah, itu sih, Mbak. Iya. Tapi aku mengatakan
adaptasinya yo piye ya? Yo kudu menerima Iya, apa yang terjadi sekarang. menerima ya, benar banget sih, setuju. Nah, kalau di ngomong-ngomong lagi yang nyambung di Cila, gimana sih cara mengatasi stres kayak gitu. Sebenarnya yang tadi kita udah bilang, stres itu sebenarnya nggak melulu negatif kok. Tapi ada stres, kita juga butuh stres sebenarnya biar apa sih meningkatkan motivasi kita buat oke ayo kita bisa gitu. Nah, Berwarna ya. kalau di aku baca beberapa buku, sebenarnya ada sih cara mengendalikan stres, itu namanya coping stress. Coping? Stres. Coping stres. Coping stress. Cara menangani stres kayak gitu. Kita belajar banyak ini. Bener. Bener. Oke, jadi ada 2 coping stress. Yang pertama emotion focus. Jadi emotion focus itu kita fokusnya tuh di emosi kita, di feelingnya kita. Oke, misalnya dan ini tuh bukan ke masalahnya. Jadi kalau yang ini sih sebenarnya nggak terlalu bagus buat kita karena apa ya, memicu kayak kita menghindari masalah gitu loh. Oh iya. Lari dari masalah. Jadi kita malah fokus ke perasaan kita. Iya. Dan itu Kayak ya mementingkan terlalu. ya, Diri sendiri, dan iya. kalau misalnya ditumpuk terus-menerus bakal jadi bom waktu. Iya. Nanti akan suatu hari akan bom kayak gitu. Meledak ya. Ya. Semakin nanti. Ya, dan yang kedua adalah problem focus coping. Nah, kalau yang ini kita fokus ke masalahnya, ke akarnya. Dan ini yang sebenarnya yang bagus yang ini. Jadi kita nggak bertele-tele galau, nggak bertele-tele baper, tapi kita langsung oke, ini masalahnya sakjane opo sih. Oh, Langsung jadi kayak apa yang kita stres tuh gara-gara apa gitu. Kayak lebih logika gitu Bener, ya. Kalau bener. satu emosi ini logika. Iya. Nah, kalau yang ini tuh kita langsung di akar masalahnya dan kalau udah ketemu, ya wes kita bakal nyelesain si akar masalahnya ini dan oke, that's it. Lebih gampang ya, Mbak, Lebih gampang daripada sebenarnya. bertele-tele. Iya. Cuman ya, cuman ya kita apa ya? Sebagai manusia kan mungkin kita terbatas ya, ada perasaan yang mungkin sedih atau galau. Cuman ya kita belajar untuk mengontrol diri kita sih sebenarnya. Sebenarnya kuncinya di mengontrol diri kita. Kontrol diri sendiri. Karena ini sih sebenarnya ada satu quotes dari tokoh filsuf ya. Ya, waduh. Kayak gini. Some things are up to us. Iya. Oh, But some things sorry. There is some things are up to us and there is something are not up to us. Artinya apa coba? Ada sesuatu yang terserah kita. iya. Tergantung pada kita. Oh ya itu maksudnya. Jadi intinya dia mau mengajak kita ayo berpikir ada sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Iya. Tapi ada sesuatu yang Nggak nggak bisa. Nggak bisa kita dikendalikan oleh kontrol. kita. Iya, kayak gitu. Contohnya apa sih yang bisa kita kendalikan? Persepsi, Iya, pikiran sendiri. kita, perasaan kita. Yang nggak bisa dikontrol apa? Pendapat orang lain, pikiran orang lain, penilaian orang lain. Kita nggak bisa kontrol itu kan? Iya. Nah itu jadi satu quote yang kemarin 3 bulan yang lalu aku temuin dan jadi apa ya? Oh iya juga ya. Ternyata selama ini yang bikin beban, yang bikin runyam ini sebenarnya bukan masalahnya itu, tapi pikiran kita. Kadang itu yang bikin kita stres. Setuju nggak? Setuju nggak? Bener kan? Tapi ya aduh, sebagai manusia tuh ya Sebagai kita manusia belajar ya. yang overthinking ya itu susah sekali. Iya, memang benar. Nah, makanya dari itu kita belajarnya dari itu tadi ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan kalau misalnya ada yang bisa kita kontrol, ya oke, kita harus kontrol itu kayak gitu. Jadi memanajemen diri itu penting banget sih menurutku. Gitu. Terus nah ini biasanya ini kan kita remaja ya. Hitungannya remaja tuh dari kapan? Dari SMP, SMA, kuliah, SMP remaja. SMP remaja kayak gitu ya. Dan di Indonesia kemarin aku baca buku dan nemuin satu fakta bahwa remaja Indonesia saat ini tingkat kestresannya paling tinggi. Aduh, kayaknya kalau
kuliah juga nggak melulu Indonesia. Kayaknya Gen Z Semuanya. itu Indonesia tuh Bener. Di generasi kok ini ya? Indonesia? Enggak. Maksudnya Di luar dunia. negeri, dunia. Itu kelihatannya rata-rata pada stres ya. Iya. Maksudnya Gen Z itu stresnya lebih Bener, karena Meningkat. ya itu tadi sosmed itu tadi. sosmed, Netizen, terus netizen itu. netizen, terus sekarang kan ya itu sekolah online itu ternyata secara nggak langsung bikin kita stres. Dan apalagi anak kuliah. Ya, aduh. Masih kuliah, teman-teman masih kuliah. jangan lupa absen di Iya, Aduh, karena dosen. di umur kuliah tuh umur 18, ya 20, 19 20 ya. 18, 22 lah ya. Aku Ya. sekarang 22 ya. Tingkat kestresannya tuh kayak lebih tinggi gitu karena dia udah mulai tahu nih dia tuh seorang manusia. Iya. Terus Lebih dia banyak tahu, lebih banyak. iya, lebih banyak tahu, lebih banyak stres. Stres. Nah, makanya bayi-bayi itu nggak stres ya karena belum tahu ya. Iya, benar. Dan apa ya, secara fisik, secara psikologi, secara emosi itu juga menurutku karena aku mengalami sendiri ya, itu lebih karena kita lebih banyak berpikir, kita lah jadi lebih banyak menerka-nerka dan bikin ya entah mau habis lulus mau Kerja di mana? kerja di mana, Jadi apa? jadi apa, Lowongan kerja udah masih banyak banyak enggak? bener, udah punya pacar belum, Waduh. nikah kapan, Sesuai masih lama. bener. Tapi pasti kalau kamu suatu hari pernah kan mikir kayak gitu, Aduh, berat. pernah kan? Bahkan resolusiku tahun ini sudah terpatahkan. Wah, apa itu? Karena, aduh, Apa? karena Boleh corona curhat? ini, ya. Apa itu? Boleh curhat, Mbak? Ya, kan kalau resolusi 2020 itu pasti banyak ya. Oh, banyak. Tapi karena COVID ini ya, aduh, ya udah. Nggak jadi semua ya? Nggak terrealisasikan. Nah, Iya, dan kadang tuh masalah-masalah yang kayak gini tuh jauh lebih berat daripada tugas-tugas kuliah. waduh, bener sekali. Tapi kan kita juga nggak bisa apa ya, terus mogok kuliah, keluar kuliah gara-gara mikirin banyak. Ya. Menyalahkan keadaan. Nah, menyalahkan keadaan. Gitu. Jadi ya udah. Itu. Bener tadi kata Cila, kita sebaiknya ngapain sih kalau kayak gini? Ya wes lah, terima aja. Diterima, dirasakan, terus di apa ya? Ya diterima sih, paling Bersyukur enak. lah. Bersyukur, bener banget. Jangan lupa bersyukur. Masih dikasih hidup, guys. Masih dikasih kesempatan. Nah, terus ya berarti itu tadi ya, Mbak Tere. Berarti harus menerima, bersyukur. Ya. Mengontrol itu tadi. Benar, ya. mengontrol diri, mencoba Apa yang bisa dikontrol ya? Yes, betul. Omongan-omongan orang nggak usah didengar, itu Nggak usah nggak penting. Apalagi dimasukin pikiranmu, nggak usah. Benar. Jangan. Jangan overthinking, apalagi nanti sama saya, wah. Iya, benar. Nah, kan itu tadi udah mengatasi nih, Mbak. Nah, kita tuh pas pandemi kayak gini, wah stres, tapi kita harus tetap produktif. Nah, gimana nih caranya, Mbak? Iya. Gimana buat caranya Produktif. Nah, sebelum ke produktif ada satu yang ketinggalan. oh Mbak. ada yang ketinggalan. Solusinya gimana sih, Mbak? Solusi Kalau lagi ini nyambung ke produktif ya. Nah, Gimana sih? Ini ada 3 tips. 3 tips. Tiga Didengerin, tips. guys. Iya. Dicatat. Dicatat. nggak boleh. 3 tips biar kita tuh nggak overthinking tadi. Nah, Ya. Yang pertama, pas banget. Pertama, lihatlah masalah dengan otak yang jernih, pikiran yang jernih. Iya. Jernih, guys. Dijernihkan dulu pikirannya. Benar, baru karena bisa itu mikir. mencegah buat kita nggak overthinking. menerka-nerka. Tanya sama diri sendiri kayak yang tadi. Sebenarnya ini masalahnya apa sih? Langsung aja ke yang apa tadi? Problem focus coping Oh iya. Oh ya. kayak Gitu ya. gitu. Jadi berarti harus tanya ke diri sendiri karena yang tahu juga diri sendiri. Iya, bener banget. Berarti kalau tanya sendiri itu berarti kenali diri sendiri. Bener banget, itu poinnya. Itu poinnya. Semakin kita mengenali diri kita sendiri, semakin kita tahu gimana sih caranya kalau kita ada masalah itu harus gimana itu akan lebih mudah karena kita udah mengenali diri sendiri. Yang kedua, akan selalu ada solusi, teman-teman. Oh. Akan selalu ada solusi. Terus mungkin ada terus teman-teman bertanya, "Masa toh Mbak, setiap masalah ada solusinya?" Kalau misalnya kalian ada masalah terus stuck gitu ya. Mikirnya simpel aja. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang hari ini, saat kamu punya masalah ini bisa kalian lakuin? Tentukan langkah pertama. Itu yang ketiga.
tentukan langkah pertama buat oke, aku punya masalah yang harus aku lakukan ini. Gitu. Iya. Itu tips-tips lah. Nah, terus yang aku mau bilang sih gini, kadang tuh kita terlalu fokus di depan sana. Kita melihat terlalu sekitar. fokus mengejar yang ada di depan sana sampai kita lupa bahwa kita hidup hari ini. Mencari impian loh, Mak, maksudnya. Iya, kayak impian, Ya apapun. pokoknya ada di depan gitu Iya. ya. Gitu. Iya sih, kadang-kadang Jadi seperti terlalu- itu. Ya udah lakuin sih sekarang. Nah, itu poinnya. Kita kan hidup buat sekarang. Terus ya oke, kita harus menatap masa depan ya, merancang sedemikian rupa buat masa depan kita. Tapi jangan lupa untuk bahwa kita tuh hidup untuk hari ini. Jadi lakukan yang terbaik buat hari ini. Iya. Karena kalau kita nggak lakuin yang terbaik buat hari ini, kita nggak akan bisa hidup buat besok. Iya. Karena kita nggak tahu besok Bener. kita masih ada apa Nah. enggak. Nah, itu. Bener banget. Jadi Kan lakukan yang terbaik. selalu lakukan yang terbaik. Nah. Benar. Nah, itu tadi adalah tipsnya. Terus gimana sih Mbak caranya kita produktif? Gimana itu? Apalagi di pandemi ini Bener. sangat susah. Ya, bener. Banyak tugas. Pengennya tugas. rebahan. Maunya rebahan, Bener, males-malesan, bener. scroll media Yo, terus. iya, siap. Media sosial. Nah, 1 dari 5 mahasiswa, Itu dari lima. 1 dari 5 murid-murid itu bakal jadi ada yang progres. Progres. Apa itu Mbak? Apa Progres? itu ya? Apa itu? Suka menunda-nunda pekerjaan. Aduh. Ayo siapa yang tersindir? Aku enggak. Aku tahu. Jadi Siapa itu, ya itu ya? kita tuh sering nunda banget, Iya. sering nunda pekerjaan. Tugas wae ditunda-tunda terus Bener nanti banget. meh deadline meh dikarep. Satu makul, satu pelajaran ada tugas, gosek lah. Sesuk wae. Sesuk wae. Sesuk wae deadline. Pengalaman biasa toh. 2 tugas, gampang. 3 tugas, 4 tugas, 5 tugas. Aduh, Kirain lagi numpuk-numpuk, kerasa. wah. Lagi kerasa dan ngerjainnya mepet-mepet hari H. Sering banget itu. Siapa itu? Sering banget. Siapa itu? Sebenarnya saya juga kayak gitu sih. Cuman sekarang lebih karena bisa ngatur manajemen diri jadi lebih oke. Sekarang misalnya ada tugas yo, hari itu ada tugas, hari itu dikerjain Langsung biar ya. langsung plong gitu pikirannya kayak gitu. Itu. Terus misal dan itu terjadinya biasanya kalau misal ini tugasnya susah banget. Engko wae lah. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi kalau misal cepat selesai itu lebih bagus, lebih cepat selesai itu lebih bagus kayak gitu. Terus yang ke berapa tadi? Kedua ya? Kedua apa tuh? Wah. Oh, Kedua, oke, kedua. Jadi aku baru belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan mengendalikan pikiran. Aku pernah baca buku tentang, boleh sebut nama nggak? Boleh sebut judul buku nggak? Boleh. Boleh. Apa rekomendasi? Iya. Judulnya aku baca buku ini 2 bulan yang lalu. Judulnya Filosofi Teras. Banyak sekali ya. Filosofi Bu. teras. Ini baca Wow, buku materi. filosofi. Aduh, Filosofi. kayaknya Berat. Sebenarnya ini buku self improvement. Self improvement kayak gitu. Nah, di situ dijelaskan bahwa gimana sih cara menenangkan diri di tengah kehektikan dunia, kehektikan masa-masa yang sulit kayak gitu. Yang pertama itu mengelola emosi. Supaya manajemen diri kita tuh, manajemen waktu kita bisa lebih baik. Dan ada quotes, beliefs underlie feeling. Apa itu, Mbak? Kepercayaan kita akan sesuatu itu akan mempengaruhi feeling kita. Oh, iya, Ngerti nggak betul maksudnya? juga, ha-ha. Maksudnya gini, misal teman-teman dapat tugas nih, teman-teman tuh percayanya tugas itu sebagai beban atau sebagai satu cara biar teman-teman lebih pinter. Iya. Iya. Paham. Tahu. Kalau kalian, kalau teman-teman
ngerasanya itu sebagai beban, yaitu emosinya bakal negatif gitu ya, terus, jadi malas gitu ya. jadi malas, jadi mager dan merasa pokoknya terbebani lah. berat lah. Heeh. Kalau kalian mikirnya tugas ini sebagai cara kalian bisa buat pinter, itu akan jadi motivasi. Ya, malah enteng seru ya? gitu loh. Iya, benar. Iya. Kadang kadang ngerasa wah seru banget. Bener banget. Terus ada satu quote lagi yang tadi kita udah sempat bahas sih sebenarnya. It's not things that trouble us, but our judgment about things. Bentar. Tadi tidak. Mending Mbak Tira aja yang menjelaskan. Nah, gini, ini artinya tuh kadang yang kita bahas tadi adalah satu masalah tuh sebenarnya cuma masalah itu, tapi perspektif kita, pikiran kita menjalar dan mempengaruhi si masalah ini. Oh iya. Jadi sebenarnya masalah itu Setitik gitu. Setitik sebenarnya. Faktanya tuh misalnya apa ya? Tugas apapun lah, tugas matematika. Faktanya kita dapat tugas matematika. Tapi saat kita mikirin tugas itu, ngelihat tugas itu, kita tuh pikiran kita kalau udah muter-muter Angel. angel tenan. Angel banget dan angel tenan. Angel tenang. Bener. Kayak gitu. Nah, kadang orang tuh terdistract. Iya. Terdistract tuh apa? Terpengaruh? Enggak, bukan. Apa sih? Itu Apa loh. tuh? Ter- Clue, Mbak, clue. terpecah ya, Mandek apa ya? Oh, terpecah fokus. gitu Nah, ya. terpecah. Fokusnya tuh terpecah bukan sama benda atau objeknya, tapi sama gagasan yang kita bentuk melalui pikiran kita sendiri. Ya itu tadi contoh nih. Ngerti kan maksudku? Paham kan guys. Nah, sip, masa. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau teman-teman dari PRPA mesti udah hafal banget. Kalau aku tuh sering banget nyaranin teman-teman buat bikin buku evaluasi tiap malam. Aku sering banget ngajak teman-teman buat bikin kayak buku evaluasi biar apa? Biar kita tahu seharian tuh kita ngapain aja. Nah dari situ nanti kita bisa ngerti oh sebenarnya ini nggak produktif ini. Iya. Sebenarnya nggak produktif, ini yang produktif kayak gitu. Itu sebenarnya penting banget sih teman-teman. Jadi monggo teman-teman kalau misalnya susah buat ngenalin diri, susah buat ngerti nggak sih ini sajane iki sedina iki aku ngopo wae to produktif ra. Kira kan teman-teman bisa bikin buku evaluasi yang di situ nanti bakal kelihatan. Selain itu teman-teman juga bisa mengenali diri sendiri lewat buku evaluasi. Mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Ya betul. Iya. Tapi nggak tentu pakai buku ya. Nggak tentu sih. Bisa aja voice note kalau Voice note suka boleh. dengar suaranya sendiri itu. Oh boleh banget. Oh, ini salah. Ini aku baru di sini Wah. Atau enggak bicara Baru sama gini, kaca. Oh itu membantu sih. Benar. Kalau Talk malu to kan. yourself. Iya. Coba Kita kenali. perlu untuk berbicara dengan diri sendiri. Yes, betul. Dan yang selanjutnya adalah tadi kita juga sempat bahas. Coba kenali dan coba pahami apa yang bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita kendalikan. Itu apa ya? Kuncinya sih di situ. Kuncinya biar kita nggak stres, biar kita nggak overthinking. Itu sebenarnya di situ. Kalau misalnya kadang tuh kita terlalu fokus sama hasilnya. Iya. Aku wes berjuang mati-matian kok hasilnya piye ya kayak gitu. Guruku piye ya, dosenku piye ya kayak gitu. Nah coba jangan terlalu pikirkan hasilnya itu kan bukan ada di kendali kita ya. Iya. Itu kan ya wes pokoknya yang bisa kita lakukan adalah just lakukan yang terbaik aja. lakukan aja yang apa yang bisa kita lakukan. Benar. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan buat hasilnya, buat apapun yang di akhir itu Berserah pada Tuhan ya. benar banget. Dan itu juga ngingetin kita bahwa apa sih namanya kalau di PA kita tuh hasilnya tuh biar Tuhan yang handle gitu. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Itu Pokoknya Tuhan. kita udah melakukan yang terbaik dan sisanya
biarkan Tuhan yang bekerja, kita melakukan semaksimal kita. Benar. Tapi ya nggak terlalu menggantungkan ke Tuhan. Maksudnya Maksudnya tetap iya berusaha. menggantungkan Tuhan, tapi kita Kan, juga tapi jangan bergerak gitu loh. Kita kan ada ora et labora ya. Iya. Apa itu? Aduh lupa. Berdoa dan bekerja. Oh bukan. Oh ya. Iya benar. Belajar dan berusaha. Oh. Nggak apa-apa, salah. Ora et labora. Orang apa? Apa tadi? Belajar dan berusaha. Berdoa toh? Wah. Iya, belajar dan berdoa. Sorry. Aduh, sayang di. Oh, belajar dan berdoa. Ya selain kita mengusahakan apa yang kita bisa, jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Iya. Pun bukan cuma untuk meminta hasil yang terbaik ya. Cuma ya Tuhan proses lah, entah hasilnya baik atau buruk. Kalau Tuhan yang kasih kan berarti buat kita berproses Yang lebih terbaik baik. untuk kita ya Tuhan yang kasih yang Yes, terbaik. gitu. Iya. Tuh guys. Dan ya gitu. Tapi kadang ada hari-hari tapi capek banget mbak, aku wes ra kuat nggarap tugas atau nggarap kerjaan atau bla 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 kayak gitu. Adalah titik itu mesti. Ada. Nah itu Dan gimana tuh? ini aku mengquote dari satu tokoh film. Aduh siapa ini? Banyak sekali Siapa ya? quotes hari ini. Mesti perempuan-perempuan, cewek-cewek tahu tokoh ini. Semua ini. Apa ini? Apa ini? Siapa ini? Sabar, satu persatu. Aduh. Siapa? Lupa tapi. Siapa yang ada di balik layar? Aku undeng. Iki sama. Kale. Oh Kale. Kale, siapa yang jadi korban dikalein? Eh, Itu? Iya tuh. Maaf ya, saya nggak tahu ini. Iya. aku Saya kamu bukan nggak? cewek. Berarti saya bukan cewek. Sangat Saya disayangkan. tidak tahu. Kamu harus nonton. Iya. Nanti. Membuat menangis. Oh ya, boleh nanti Sabar, direkomendasi. satu persatu. Iya. Kita melakukan satu. Satu persatu. Memang kadangnya yang sulit tuh buat itu. Nginjak nih langkah pertama ini memang paling sulit. Iya. Yang dikerjakan mana sih gitu. Oh. Wah, ngumpulkan niat bareng. Mikir-mikir sing kok kayak iki piye ya. What if yang lain kayak gitu. Jangan pikirkan itu, just lakuin sekarang. Apa ya? Langkahkan kakimu di tangga, anak tangga yang pertama kayak gitu. Udah dapat quotes berapa? Bisa dibikin status ya. Juga lupa. Jangan lupa screen recorder langsung di status WhatsApp. Wadah. Di-share. Tag kompas. Enggak. Kalau kalian gitu nggak? Kalau misalnya stuck sama tugas sama itu apa yang kalian lakuin? Stuck di tugas. Tugas apa kerjaan atau yang seharian kalian kerjain lah. Aku istirahat sih. Istirahat. Ha-ha. Tidur. Belum tentu. Kadang kayak cuma keluar rumah gitu udah. Wah. Iya. Menikmati hidup lah. Cila gimana Cila? Sama. Sama. Kalau nggak keluar rumah, kalau lagi nggak bisa keluar rumah ini, ya kadang-kadang nonton drakor ya. Itu Oh, paling bener, membantu. bener banget, bener Itu banget. paling. Kalau nggak lihat scroll YouTube, cari-cari apa? Musik video. Nah, apa itu Aduh, namanya? Iya kan? Mendengarkan musik. Nah, dan kadang-kadang Sulit ya merangkai kata-katanya sulit. kalau pengen lihat yang lihat ini loh, apa? Visualnya. Visualnya. Nah, itu loh. Yang dicari ya itu. Bener. Gitu sih. Sama. Aku juga kayak gitu. Kadang kalau aku kan kerjaan dan kuliah itu kan ngadep laptop tiap hari ya. Iya. Kadang tuh aku biasanya kalau udah 3 jam gitu lereng karena matanya nggak kuat kan. Lereng tak tutup laptopnya, terus aku beli es kopi biasanya. Wow. Kopi-kopi senja. Iya, tapi saya bukan anak senja. Oh iya. Karena saya anak apa sih kalau pagi itu apa? Anak pagi. Anak pagi. Apa ya? Wah, jadi gimana Mbak? Kesimpulannya dari semuanya itu Iya. Stres itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya sewajarnya, porsinya. ada Ada porsinya porsinya. sendiri-sendiri. Benar. Nah, jangan terlalu berlebihan. Bener banget. Dan kalau kita ingat hukum kasih oh iya. Apa itu? yang Ayo. kedua, siapa yang bisa menyebutkan hukum kasih yang kedua? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada yang bisa menyebutkan? Sila. Kasih, hukum kasih tuh. Iya. Nah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Ah, itu Bener dia kan? dirimu Bener. sendiri. Berarti Dirimu sendiri. berarti apa Mbak Tere?
bukan mengasihani loh ya, tapi Iya, mengasihi diri sendiri tuh iya kalau misalnya kamu capek, kamu stuck, kamu stres ya kamu leren sih. Ngopi-ngopi dulu, makan jajan-jajan Gopip. ngopi dulu, apa tuh namanya? Apa ya? Ojek online. Ojol. Dulu, kayak gitulah. Dan apa ya? Ya itu tadi sih, kalau misalnya kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita akan jauh lebih mudah, energi kita lebih terpancar untuk bisa mengasihi orang lain. Dan jangan lupa kita harus tetap membangun relasi dengan Tuhan. Iya. Karena Penting. penting banget, karena Tuhan itu kan yang terutama dan yang utama dalam hidup kita. Kalau fokus kita ke Tuhan, itu pasti akan Tuhan kasih kayak gitu. Dan kalau inget di Matius 6 ayat 34 itu bisa teman-teman baca tentang hal kekhawatiran. Nah, dibaca ya nanti ya guys. Matius 6 Juga baca. Oh iya, nanti kita di situ disebutkan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, tuh kesusahan sehari cukuplah sehari saja. Iya. Tapi jangan terus dilupakan. Iya, harus diselesaikan. Tetap harus bertanggung jawab Iya. kayak gitu. Nggak melarikan diri. Benar, jangan melarikan diri. Dan kalau ya itu tadi, misalnya ada stres, saranku sih tutup laptopmu, tutup bukumu, keluar jalan-jalan, apa main sama adik, apa jajan-jajan sesukamu kayak gitu. Nah, nanti ya sudah kan. Tapi habis itu balik lagi. Iya. Sekarang juga ada kayak gini harus tetap stay safe, guys. Ya, jangan lupa menyisihkan waktu buat Tuhan guys, karena itu kunci dari segala kunci. Kunci Inggris lewat. Wah. Bener. Nah. Jangan lupa ya berdoa, membaca firman Tuhan, Penting ya. praise and worship itu Iya. orang membangun relasi dengan Tuhan itu menenangkan hati kita. Iya. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Kayak kalau aku tuh kayak waktu terbebani tugas tuh denger kayak di streaming musik itu kayak apa ya namanya, lagu-lagu rohani tuh. Iya, Langsung bener. Gitu. Kadang Tertampar kalau kan dari ya? antara tertampar terus tenang. Tenang. terus kita jadi kayak makasih ya Tuhan, terus udah dikasih kesempatan, terus jangan lupa bersyukurlah teman-teman. Kita menghirup nafas detik ini aja, wow, amazing. Gratis loh, gratis guys. Belum harus bayar. Mahal sekali oksigen. Gitu. Kesimpulannya bisa. Tadi cara-cara mengatasi stres juga udah disampaikan Mbak Teren ya. Banyak tadi ya, harus dengerin berarti ya. Oh iya, dan mungkin teman-teman kalau misalnya udah stuck gitu ya, nggak tahu mau ngapain, saranku sih ngobrol lah sama teman-teman yang sefrekuensi. Oh, Iya. Sahabatmu, orang tuamu, penting banget teman-teman. Kalau ada masalah cerita sama orang tua itu Iya. lebih baik kayak gitu. Atau kalau enggak ya orang-orang yang dipercaya lah. orang-orang yang dipercaya, mungkin mentor, mungkin sahabat yang bisa dipercaya gitu. Ya, guys. Gitu, iya. Pokoknya cerita didengerin. gitu ya, jangan dipendem gitu. Bener banget. Ya, terima kasih Atau Mbak mungkin Teren. bisa kalau teman-teman mau bisa chat aku atau chat siapa, Mas Steve atau Mbak Yovita atau Mbak Ita atau kalian kayak gitu. Karena beberapa teman-teman juga sering cerita gitu sama aku, dan nggak apa-apa juga. Kalau aku misalnya nggak bisa memberi solusi, ya udah cuman aku dengerin. Dan mungkin kadang-kadang tuh orang stres tuh cuma Butuh butuh didengerin. Iya. Dan Butuh pendengar. bener banget kayak gitu. Dan ya wes, kalau udah didengerin ya udah diberi semangat atau apa kayak gitu. So feel free guys to chat me. Ya, jangan merasa sendiri guys. Iya, Karena betul yang itu. stres bukan cuma kamu, banyak orang sebenarnya. Tapi ya jangan merasa sendiri. Yes, betul. Oke. Udah,
Terima kasih Mbak Tere atas Yoi, kesempatannya, atas siap. sharing-sharing yang luar biasa. Yang motivasi teman-teman, bisa ngasih tahu teman-teman sharing Gimana juga. kontrol stres itu. Iya. Sekarang ini Gimana? Ada pertanyaan? Udah cukup kan ya? udah cukup Oke, sih. terima kasih teman-teman. Udah jelas biar. Jelas banget toh ya. Ya. Nanti kalau pengen tanya-tanya lebih lagi bisa chat Mbak Tere Iya. langsung. Feel ya. free Atau guys. kalau malu di IG Komparam juga bisa. Juga Boleh, bisa, boleh banget. Oke. Makasih guys atas kesempatannya. Thank you. Ya, udah nyempetin waktu buat lihat YouTube ini podcast YouTube, ini. ya. Nah, oke. Ketemu lagi kita di Promark minggu depan dan selanjutnya. Tonton terus, pantengin terus, stay tune. Ya, makasih. Dah. Dah.